Hey kid, don't ever let them get inside your head. Million Manhoef bintang muda blasteran yang bakal bersinar jika bersedia dinaturalisasi bersama timnas Indonesia. Dalam dunia sepak bola, munculnya bintang muda berbakat selalu menjadi sorotan yang menarik perhatian. Salah satu nama yang kini tengah hangat diperbincangkan adalah Million Manhoef, seorang pemain muda blasteran yang memiliki potensi besar untuk bersinar di panggung internasional. Jika bersedia dinaturalisasi, Manhoef bisa menjadi salah satu kekuatan baru bagi timnas Indonesia yang tengah mencari talenta-talenta terbaik untuk memperkuat skuad mereka. Million Manhoef lahir pada 3 Januari 2002, di Woerden, Belanda. Pemain muda ini memiliki darah Indonesia dari ayahnya yang berasal dari Maluku. Manhoef memulai karir sepak bolanya di Akademi Vitesse, salah satu klub ternama di Eredivisie, liga tertinggi di Belanda. Dengan kemampuan olah bola yang mumpuni dan kecepatan yang luar biasa, Manhoef segera menarik perhatian banyak pencinta sepak bola. Manhoef bergabung dengan Akademi Vitesse pada usia yang sangat muda dan menunjukkan perkembangan pesat dalam permainannya. Pada musim 2019-2020, dia mulai mendapatkan kesempatan untuk bermain di tim utama Vitesse. Meskipun masih muda, Manhoef mampu bersaing dengan pemain-pemain senior dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi timnya. Sebagai seorang pemain sayap, Manhoef dikenal dengan kecepatan dan driblingnya yang mengesankan. Dia mampu melewati lawan-lawannya dengan mudah dan seringkali menjadi ancaman bagi pertahanan lawan. Selain itu, kemampuan untuk mencetak gol dan memberikan assist membuatnya menjadi pemain yang sangat berharga di lini depan. Jika Manhoef bersedia dinaturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia, dia bisa menjadi aset berharga bagi skuad Garuda. Dengan usia yang masih muda, Manhoef memiliki banyak waktu untuk berkembang dan memberikan kontribusi jangka panjang bagi tim nasional. Kehadirannya bisa menambah kekuatan lini serang Indonesia, yang selama ini masih membutuhkan pemain dengan kemampuan spesial seperti Manhoef. Gaya bermain Manhoef yang dinamis dan eksplosif sangat cocok dengan kebutuhan timnas Indonesia yang membutuhkan pemain sayap cepat dan kreatif. Dengan kemampuan dribbling yang lincah, dia bisa membuka ruang dan menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Selain itu, ketajamannya dalam mencetak gol juga bisa menjadi senjata ampuh bagi Indonesia dalam berbagai kompetisi internasional. Manhoef juga dikenal sebagai pemain yang memiliki determinasi tinggi. Dia selalu bermain dengan semangat dan tekad untuk memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Sikap profesional dan etos kerjanya yang tinggi membuatnya menjadi panutan bagi pemain muda lainnya. Proses naturalisasi pemain seperti Manhoef tentunya memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Federasi Sepak Bola, pemerintah, dan masyarakat. Jika semua pihak dapat bekerja sama dan memberikan dukungan yang diperlukan, Manhoef bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia dan membawa perubahan positif bagi tim nasional. Harapan besar tentunya ditujukan kepada Manhoef untuk bisa membawa timnas Indonesia meraih prestasi yang lebih tinggi. Dengan bakat dan potensinya, dia bisa menjadi inspirasi bagi banyak anak muda Indonesia untuk terus berjuang dan mengembangkan bakat mereka di dunia sepak bola. Million Manhoef adalah bintang muda blasteran yang memiliki potensi besar untuk bersinar jika bersedia dinaturalisasi bersama timnas Indonesia. Dengan segala kemampuan dan kelebihannya, dia bisa menjadi kekuatan baru yang membawa Indonesia meraih prestasi di kancah sepak bola internasional. Kini, semua mata tertuju pada keputusan Manhoef dan proses naturalisasinya yang diharapkan bisa segera terrealisasi. Dengan dukungan penuh dari semua pihak, masa depan cerah sepak bola Indonesia berada di depan mata. PSSI mencari pemain keturunan baru untuk memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, sedang gencar melakukan pencarian pemain keturunan baru untuk memperkuat tim nasional Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam upaya memperkuat skuad Garuda, PSSI menargetkan beberapa pemain keturunan yang memiliki kualitas dan pengalaman internasional. Salah satu nama yang mencuat dan menjadi bidikan utama PSSI adalah Ula Romeni, seorang pemain berbakat asal Belanda yang memiliki darah Indonesia.
Ula Romeni, yang memiliki nama lengkap Ula Ter Haar Romeni, lahir di Belanda dan meniti karir sepak bolanya di negeri kincir angin tersebut. Romeni dikenal sebagai pemain dengan kemampuan teknik tinggi, visi permainan yang baik, dan kemampuan mencetak gol yang mumpuni. Dengan tinggi badan 1,85 meter, Romeni juga unggul dalam duel udara dan sering menjadi ancaman di kotak penalti lawan. Pemain yang kini berusia 24 tahun ini memulai karir profesionalnya bersama NEC Nijmegen sebelum akhirnya bergabung dengan beberapa klub Eropa lainnya. Saat ini, Romeni bermain untuk FC Groningen di Eredivisie, liga tertinggi Belanda. Karirnya yang cemerlang di Eropa membuatnya menjadi salah satu pemain yang diincar oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Kabar mengenai ketertarikan PSSI terhadap Romeni semakin santer setelah beberapa waktu lalu sang pemain bertemu langsung dengan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pertemuan tersebut diadakan secara tertutup, namun sumber terpercaya mengungkapkan bahwa pertemuan itu berjalan positif dan membahas kemungkinan naturalisasi Romeni untuk membela timnas Indonesia. Shin Tae-yong, yang telah membawa perubahan signifikan dalam gaya permainan dan mentalitas timnas Indonesia, dikenal sangat selektif dalam memilih pemain. Pertemuan dengan Romeni menunjukkan keseriusan Shin dalam mencari pemain-pemain yang dapat meningkatkan performa timnas di kancah internasional. PSSI melalui ketua umumnya, Erick Thohir, menyatakan bahwa proses naturalisasi pemain keturunan seperti Romeni adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat timnas. Thohir menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan proses administrasi dan legalitas naturalisasi berjalan lancar, serta memastikan pemain yang dinaturalisasi memiliki komitmen tinggi untuk membela Indonesia. Proses naturalisasi bukan hanya tentang mengubah kewarganegaraan, tetapi juga tentang memastikan bahwa pemain tersebut siap berkomitmen penuh untuk Indonesia. Ula Romeni adalah salah satu pemain yang kami harapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi timnas di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Thohir. Romeni sendiri dalam beberapa kesempatan menyatakan kebanggaannya memiliki darah Indonesia dan keinginannya untuk bisa membela timnas Garuda. Dukungan dari keluarga dan lingkungannya juga menjadi faktor penting yang mendorongnya untuk mempertimbangkan naturalisasi. Menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia berada di grup yang cukup berat dengan beberapa tim kuat Asia. Kehadiran pemain keturunan seperti Romeni diharapkan dapat memberikan suntikan kualitas dan pengalaman yang dibutuhkan timnas untuk bersaing di level tertinggi. Namun, proses naturalisasi bukan tanpa tantangan. Selain birokrasi yang harus dilalui, adaptasi pemain dengan budaya sepak bola Indonesia juga menjadi aspek yang harus diperhatikan. Shin Tae-yong dan tim kepelatihan lainnya memiliki tugas besar untuk memastikan bahwa pemain-pemain keturunan yang dinaturalisasi dapat berintegrasi dengan baik dalam skuad dan memahami filosofi permainan yang diterapkan. Langkah PSSI dalam mencari pemain keturunan seperti Ula Romeni menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mempersiapkan diri menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kombinasi pemain lokal berbakat dan pemain keturunan yang memiliki pengalaman internasional, harapan untuk melihat timnas Indonesia tampil gemilang di kancah dunia semakin terbuka. Dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia tentu sangat diharapkan untuk memberikan semangat dan motivasi bagi para pemain yang akan berjuang membawa nama Indonesia di panggung sepak bola dunia. Mari kita nantikan perkembangan selanjutnya dari proses naturalisasi Ula Romeni dan pemain keturunan lainnya yang diharapkan bisa menjadi pilar penting dalam skuad Garuda. Kevin Dix jadi incaran naturalisasi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. PSSI kembali menunjukkan ambisinya untuk memperkuat timnas Indonesia dengan mempertimbangkan naturalisasi pemain berbakat asal Belanda, Kevin Dix. Langkah ini diambil menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana skuad Garuda membutuhkan tambahan kekuatan untuk bersaing di level internasional. Kevin Dix, yang saat ini bermain untuk FC Copenhagen, menjadi salah satu pemain yang diincar PSSI untuk menambah kedalaman skuad. Kevin Dix, pemain berusia 27 tahun, lahir di Apeldoorn, Belanda, dan memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak ayahnya.
Memulai karirnya di Akademi Sepak Bola Vitesse, Dix kemudian melanjutkan karir profesionalnya di klub-klub Eropa seperti Fiorentina, Empoli, Feyenoord, dan FC Copenhagen. Posisi utamanya adalah bek kanan, namun ia juga mampu bermain di posisi bek kiri dan sayap kanan, menunjukkan fleksibilitasnya di lapangan. Dix dikenal dengan kecepatan, kemampuan bertahan yang solid, serta kemampuan menyerang yang baik. Pengalaman bermain di liga-liga top Eropa menjadi nilai tambah yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia jika proses naturalisasinya berhasil. PSSI telah melakukan langkah-langkah awal untuk mengevaluasi kemungkinan naturalisasi Kevin Dix. Proses ini melibatkan koordinasi dengan pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, Kementerian Hukum dan HAM, serta Badan Intelijen Negara, BIN. Tahapan pertama adalah memastikan bahwa Dix memenuhi syarat untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, yang melibatkan verifikasi dokumen dan bukti garis keturunan. Setelah tahapan verifikasi awal, PSSI akan mengajukan permohonan resmi ke pemerintah Indonesia untuk memproses naturalisasi Dix. Jika disetujui, proses ini akan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah kewarganegaraan dan penerbitan paspor Indonesia untuk Kevin Dix. Kehadiran Kevin Dix di timnas Indonesia diharapkan dapat memberikan dampak signifikan, terutama dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan pengalaman bermain di kompetisi Eropa, Dix dapat membawa kualitas dan mentalitas juara yang dibutuhkan oleh skuad Garuda. Selain itu, fleksibilitas Dix dalam bermain di berbagai posisi dapat memberikan pelatih lebih banyak opsi taktis. Kombinasi antara kemampuan bertahan yang solid dan kontribusi dalam serangan menjadikan Dix sebagai aset berharga bagi timnas Indonesia. Rencana naturalisasi Kevin Dix mendapat dukungan positif dari berbagai pihak, termasuk para penggemar sepak bola Indonesia. Banyak yang berharap bahwa langkah ini dapat meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia dan membantu mencapai prestasi yang lebih tinggi di kancah internasional. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan optimisme dan komitmennya untuk terus mencari pemain-pemain berkualitas yang memiliki garis keturunan Indonesia. Kami selalu mencari cara untuk memperkuat timnas Indonesia, dan naturalisasi pemain adalah salah satu langkah yang kami pertimbangkan dengan serius. Kevin Dix adalah pemain berbakat yang kami harap bisa membawa perubahan positif bagi tim, ujar Erick Thohir. Meskipun proses naturalisasi seringkali membutuhkan waktu dan usaha yang tidak sedikit, PSSI tetap berkomitmen untuk menjalankan langkah ini dengan sebaik-baiknya. Tantangan administratif dan birokrasi adalah hal yang harus dihadapi, namun dengan kerjasama yang baik antara PSSI dan pemerintah, diharapkan proses ini dapat berjalan lancar. Jika berhasil, Kevin Dix diproyeksikan dapat bergabung dengan timnas Indonesia sebelum putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai. Kehadirannya diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya Indonesia meraih tiket ke Piala Dunia, yang menjadi impian besar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Proses naturalisasi Kevin Dix adalah salah satu upaya strategis PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, PSSI yakin bahwa langkah ini akan membawa hasil positif dan membantu timnas Indonesia mencapai prestasi yang lebih tinggi di kancah internasional. Para penggemar sepak bola tanah air pun dengan penuh harap menantikan kehadiran Kevin Dix di skuad Garuda, membawa semangat dan kemampuan baru dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026. PSSI dapat kabar baik, Martin Paes bisa perkuat timnas Indonesia tanpa sidang CAS dengan cara ini. PSSI terus berjuang untuk memastikan Martin Paes dapat memperkuat timnas Indonesia melalui Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Meskipun hingga saat ini belum ada kepastian mengenai status Paes, PSSI tetap optimis akan peluang kiper yang bermain di Major League Soccer, MLS, tersebut untuk membela skuad Garuda. Martin Paes, yang kini bermain untuk FC Dallas, memiliki garis keturunan Indonesia dari ibunya. Namun, karena beberapa kendala administratif dan aturan FIFA mengenai status kewarganegaraan pemain, PSSI harus berjuang ekstra keras untuk dapat meloloskan Paes agar bisa tampil bersama timnas Indonesia.
PSSI memahami betul bahwa proses dicas bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan waktu serta usaha yang tidak sedikit. Hingga kini, PSSI masih menunggu keputusan dari pengadilan tersebut. Namun, mantan anggota eksekutif, Exco, PSSI, Hassani Abdul Ghani, memberikan angin segar terkait upaya ini. Dalam sebuah wawancara di channel YouTube-nya, Hassani menyebutkan bahwa ada cara lain yang bisa ditempuh PSSI untuk memastikan PAS bisa membela timnas Indonesia tanpa harus melalui proses yang panjang di CAS. Kalau kita memang nge-apply ke FIFA, ditolak, kita masih bisa banding. Kalau bandingnya ditolak, baru kita ke CAS, ujar Hassani. Menurut Hassani, ada beberapa langkah yang bisa diambil oleh PSSI sebelum memutuskan untuk membawa kasus ini ke CAS. Langkah pertama adalah mengajukan permohonan langsung ke FIFA untuk mengesahkan status PAS sebagai pemain timnas Indonesia. Jika permohonan ini ditolak, PSSI masih memiliki kesempatan untuk mengajukan banding ke FIFA. Proses banding ini memungkinkan PSSI untuk memberikan bukti tambahan dan argumen yang lebih kuat mengenai status PAS. Jika banding ini juga ditolak, barulah PSSI akan mempertimbangkan untuk membawa kasus ini ke CAS sebagai langkah terakhir. Meskipun jalan yang harus ditempuh masih panjang dan penuh dengan tantangan, PSSI tetap optimis bahwa PAS akan bisa memperkuat timnas Indonesia. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk para penggemar sepak bola tanah air, menjadi dorongan moral bagi PSSI untuk terus memperjuangkan hak PAS. Kehadiran Martin Paes di bawah Mister Gawang diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia, mengingat kualitas dan pengalaman yang dimilikinya di Liga Amerika Serikat. Dengan dukungan dari berbagai pihak dan strategi yang tepat, bukan tidak mungkin Paes akan segera bergabung dengan skuad Garuda dalam waktu dekat. PSSI terus berupaya mencari solusi terbaik agar Martin Paes dapat memperkuat timnas Indonesia tanpa harus melalui proses yang berbelit di CAS. Dengan optimisme dan dukungan penuh dari berbagai pihak, PSSI yakin bahwa langkah-langkah yang diambil akan membuahkan hasil positif. Sementara itu, para penggemar sepak bola Indonesia terus menantikan kabar baik mengenai kepastian status Martin Paes dalam waktu dekat. Ula Romeni disiapkan jadi WNI, Erick Thohir melobi penyerang muda FC Utrecht. Penyerang muda FC Utrecht, Ula Romeni, semakin dekat untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun ini dilaporkan telah dilobi oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam rangka proses naturalisasi. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat skuad Garuda menjelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ula Romeni adalah penyerang berbakat yang saat ini bermain untuk FC Utrecht di Eredivisie, Liga Utama Belanda. Dengan postur tinggi dan teknik yang mumpuni, Romeni telah menunjukkan potensinya sebagai salah satu striker muda yang menjanjikan di Eropa. Sepanjang karirnya, ia telah mencatatkan sejumlah gol penting dan kontribusi yang signifikan bagi timnya. Romeni lahir dan besar di Belanda, tetapi memiliki darah Indonesia dari salah satu orang tuanya. Hal ini membuka peluang baginya untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, melalui proses naturalisasi. PSSI melihat potensi ini sebagai keuntungan besar bagi timnas Indonesia yang selama ini belum memiliki penyerang diaspora yang berkualitas. Erick Thohir, sebagai Ketua Umum PSSI, secara aktif melobi Ula Romeni untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Thohir melihat Romeni sebagai tambahan yang sangat berharga untuk lini serang timnas, mengingat performanya yang impresif di Belanda. Langkah ini juga sejalan dengan visi PSSI untuk meningkatkan kualitas timnas melalui pemain-pemain naturalisasi yang memiliki keturunan Indonesia. Romeni adalah pemain muda dengan potensi besar. Kami yakin dengan kehadirannya, lini serang timnas Indonesia akan semakin tajam dan kompetitif, ujar Erick Thohir dalam sebuah wawancara. Proses lobi ini melibatkan diskusi intensif antara PSSI dan Romeni, termasuk meyakinkan sang pemain tentang prospek bermain di level internasional bersama timnas Indonesia. Thohir juga menekankan bahwa bergabung dengan timnas Indonesia tidak hanya akan memberikan kesempatan bagi Romeni untuk bermain di ajang internasional, tetapi juga menjadi bagian dari upaya besar untuk membawa Indonesia ke kancah sepak bola dunia. Timnas Indonesia saat ini memang tengah mencari sosok penyerang yang bisa diandalkan.
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami kesulitan menemukan striker lokal yang konsisten mencetak gol di level internasional. Kehadiran pemain diaspora seperti Romeni diharapkan bisa menjadi solusi untuk permasalahan ini. Selain memiliki kemampuan mencetak gol, Romeni juga dikenal sebagai pemain yang bisa bermain di beberapa posisi di lini serang. Fleksibilitas ini tentunya menjadi nilai tambah bagi timnas Indonesia yang seringkali membutuhkan variasi taktik dalam menghadapi berbagai lawan di kualifikasi Piala Dunia. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia. Menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat, Indonesia harus tampil dengan kekuatan penuh dan strategi yang matang. Proses naturalisasi Ula Romeni diharapkan bisa selesai sebelum babak kualifikasi dimulai, sehingga ia bisa langsung bergabung dan beradaptasi dengan tim. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga menyambut baik rencana ini. Menurutnya, kehadiran Romeni akan memberikan dimensi baru dalam permainan tim. Kami membutuhkan pemain yang memiliki insting mencetak gol dan Romeni adalah tipe pemain yang kami cari. Kami akan bekerja keras untuk memastikan ia bisa segera bergabung dengan tim, ujar Shin Tae-yong. Dengan rencana naturalisasi ini, PSSI berharap dapat membangun tim nasional yang lebih kuat dan kompetitif. Langkah ini juga diharapkan bisa menginspirasi pemain diaspora lainnya untuk bergabung dan berkontribusi bagi kemajuan sepak bola Indonesia. Kehadiran Ula Romeni di timnas Indonesia bukan hanya tentang menambah kekuatan di lapangan, tetapi juga menjadi simbol dari semangat persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa. Dengan dukungan dari semua pihak, proses naturalisasi ini diharapkan berjalan lancar dan memberikan hasil yang positif bagi masa depan sepak bola Indonesia. Ula Romeni, dengan segala potensinya, diharapkan bisa menjadi salah satu pilar penting dalam perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Masyarakat Indonesia tentunya menantikan aksi-aksi gemilangnya di lapangan, membawa nama Indonesia semakin harum di kancah sepak bola internasional.